Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Dia kemudian berdiri dan meletakkan tangan seperti posisi orang berdoa sambil komat kamit. Lalu berjalan menuju beberapa ruangan. Tangannya menyentuh dinding ruangan seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak nampak. Aku dan Lintang mengikuti dia beberapa meter di belakang, hingga dia berjalan menuju halaman belakang rumah milik almarhumah Rahma. Dia terus berjalan hingga tangannya menyentuh salah satu pilar rumah dan berhenti dengan sorot mata tajam menyapu setiap sudut halaman. "Neng Diah, lihat ini, ada bercak darah yang menghitam," ucapku ketika tanganku tanpa sengaja menyentuh noda di dinding yang aku lalui. Dia segera mendekatiku dan memegang bercak darah dengan hati-hati. Tangannya gemetar dan peluhnya pun bercucuran. "Kepalanya dibenturkan di sini," ucap dia dengan pelan. Aku dan Lintang saling pandang dengan ekspresi yang heran. "Siapa?" ujar kami serentak tanpa komando. Dia hanya diam, wajahnya pun tertunduk. "Aku merasakan dendam dan luka yang mendalam," ucap dia lagi. Namun belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba dari ujung halaman, tepatnya di pohon besar, terdengar ratapan pilu seorang perempuan yang menangis. Tangisan itu sungguh membuat kami terganggu. Sebuah suara tangisan tanpa wujud. Dia kemudian berjalan menuju pohon itu, dan kembali komat kamit seperti bicara dengan seseorang. "Kami ingin menolongmu, biarkan kami bekerja," gumam dia sambil mengelus pohon besar di hadapannya. "Pergi, pergi." Dari ruang tamu terdengar suara orang seperti berteriak, disusul dengan suara beberapa benda seperti dilemparkan. "Neng Diah, itu si Nardi kesurupan," ucap Kasman tergopoh-gopoh berlari ke arah kami. Tanpa menunggu lagi, kami semua berlari ke ruang tamu. Nardi terlihat menggelepar, mencoba meronta saat Pak RT Madun memenggangi tangannya yang mengepal keras. Mata Nardi melotot memandang semua orang di sekitarnya, termasuk aku. Aku merasa amat takut, hingga tanpa sadar aku bersembunyi di balik punggung dia yang sedang berusaha meminumkan air putih kepada Nardi. Tak butuh waktu lama, tubuh Nardi kemudian lemas. Terlihat beberapa bagian tubuhnya memar akibat benturan benda-benda yang ia lemparkan saat kerasukan tadi. "Dia marah, sangat marah," Nardi berbicara. Matanya bergantian menatap kami di hadapannya. "Perempuan yang lehernya dijerat seutas tali, lalu tubuhnya diseret dengan mobil. Dia meminta ampun, menangis dan mengiba, tapi tak ada yang peduli." Nardi masih bicara menggebu-gebu. Nafasnya tersengal. Beberapa kali Nardi tampak mengusap peluh yang deras mengucur pada wajahnya. "Neng Diah, aku melihat darah yang mengalir membasahi rok dan betis perempuan itu," ucap Nardi. Nardi kini terdiam. Matanya memandang pada halaman luar rumah. Mulutnya menganga. Tangannya pun gemetar, menunjuk ke suatu arah. Bersamaan dengan itu, angin bertiup kencang menghempas dahan dan ranting. Samar terdengar oleh kami yang berada di ruangan itu sebuah rintihan isak tangis seorang perempuan.
Aku mulai lelah dengan masalah ini. Mungkin butuh waktu untuk menyendiri atau pergi ke suatu tempat di mana aku bisa berpikir dan bersantai. Mayat dosen Rahma juga belum ditemukan. Hal itu membuat cemas warga desa, bahkan kehebohannya pun gempar hingga desa lain. Karena para warga khawatir akan dimanfaatkan untuk hal yang berbau kejahatan. Kondisi pedesaan masih sangat asri. Di beberapa wilayah perbukitan dengan kebun teh yang luas di kaki bukit sepanjang mata memandang. Aku tak menyangka bahwa Rahma si dosen cantik itu berasal dari desa terpencil seperti ini. Sore itu aku berniat berpamitan pada PRT Madun juga dia dan Lintang untuk sesaat kembali ke kota, setidaknya hingga mayat Rahma kembali ditemukan. Berada di tempat asing dan berselubung mistis membuatku senam jantung setiap saat. Aku ikut, ucap Lintang sesaat setelah aku utarakan niatku. Tapi ini udah menjelang malam, lagi pula aku hanya sehari, jawabku pada Lintang. Ayolah, perjalanan ke kota hampir 2 atau 3 jam, mungkin kamu butuh teman ngobrol. Lagi pula aku ada beberapa keperluan yang sama denganmu di kampus besok. Lanjutnya dengan senyum merayu. Tak ada pilihan lain bagiku selain membiarkan Lintang turut serta bersamaku ke kota. Toh kami juga satu kampus. Bisa jadi banyak hal yang bisa kami bahas sepanjang perjalanan, terutama soal akademis. Dengan sepeda motor milik Pak RT, aku dan Lintang berkendara menyusuri perbukitan. Jika semua berjalan lancar, maka jam 10 malam nanti kami sudah tiba di kota. Melintasi persawahan, bukit dan hutan seperti tak habis kami lalui, meski sudah berkendara kurang lebih 1 jam. Malam semakin larut. Kami memutuskan berhenti sejenak di sebuah gubuk tepi sawah untuk beristirahat sejenak. Di bawah sinar purnama, kami masih bisa melihat perbukitan tempat desa yang baru saja kami tinggalkan. Kok ngelamun? Kamu mikirin apa? Lintang membuka obrolan. Aku sedikit kaget karena memang aku hanya diam di sepanjang perjalanan. Lin, misteri ini telah berlangsung lama dan kita belum menemukan titik terang. Sejak peristiwa itu, aku sering diteror sosok seram yang muncul tiba-tiba. Belum lagi kematian Rahma yang tak kalah janggal, bahkan mayatnya pun dicuri. Sahutku sambil tetap menatap perbukitan yang berada jauh membentang. Kita masih belum menemukan sosok Reza. Harusnya dia tahu banyak hal tentang ini, tapi pekerjaannya sebagai kontraktor sepertinya sulit ditemui, ucap Lintang. Kontraktor? Bukannya dia anak pejabat dan terlibat gebong narkotika? Tanyaku dengan heran. Narkotika? Itu nggak benar. Dari informasi Ratih semasa hidup, Reza bekerja sebagai kontraktor. Dia menangani proyek besar semacam jembatan ataupun jalan tol. Jelas Lintang kepadaku. Lintang kemudian berhenti berbicara. Sepertinya ia mengingat sesuatu. Astaga, aku ingat sesuatu. Ayolah cepat pergi dari sini. Kita harus ke kampus memeriksa loker Ratih. Lanjut Lintang dengan tergesa-gesa. Aku masih bingung, namun aku hanya mengikuti dia agar kembali melanjutkan perjalanan. Lihat bukit di depan sana. Setelah melintasi bukit itu, kita akan tiba di kota. Ujarku pada Lintang yang sudah bersiap duduk di jok belakang. Kami berkendara menerobos kabut pekat perbukitan. Hawa dingin begitu terasa menusuk tulang meskipun kami telah memakai jaket tebal. Terdengar derit roda ketika rem aku tekan tiba-tiba. Ada apa Jagat? Lintang kaget nyaris terlempar dari motor. Untung saja tangannya erat merangkulku. Lihat itu, motor ini nyaris masuk jurang. Bagaimana kita bisa berada di sini? Udah gitu mogok lagi. Mana tempatnya gelap. Aku memandang sekitar, yang hanya berisi pepohonan dan semak belukar. Sedetik saja aku lengah, mungkin sudah terlempar ke dasar jurang. Aku dan Lintang terpaksa mendorong motor
untuk mempersingkat waktu. Siapa tahu ada kendaraan lain yang melintas di tempat ini. Sekian menit berjalan, tak satupun kendaraan yang melintas. Sementara kami terlihat kelelahan. Sungguh aneh. Sepertinya aku mengenali tempat ini. Tapi di mana? Aku terus berjalan dan memperhatikan sekitarku. Dan kejadian ini sepertinya pernah aku alami sebelumnya. Aku ingat tempat ini. Di batu besar dan gemericik air sama seperti saat kejadian aku dan Rahma tersesat di alam lain, lalu berakhir dengan keadaan Rahma tanpa nyawa. Aku kemudian menggenggam jemari lintang dan berharap kejadian serupa tak terulang. Hingga kami tiba di sebuah persimpangan jalan. Kenapa kita nggak lewat jalan itu? Bukannya jalan itu lebih bagus? Tanya Lintang dengan ragu. Enggak, udah ikutin aja. Setelah berhasil kita lalui ini, nanti akan aku ceritakan suatu hal. Ucapku mencoba membuat Lintang sedikit tenang. Sebuah jalan setapak kami lalui, dan kini aku sadar bahwa aku dan Lintang berada di alam lain. Jalanan itu terlihat berlumpur hingga kaki ini semakin lama semakin berat untuk dilangkahkan. Pandanganku tertuju pada suatu sisi jalan di mana terdapat pohon besar berongga. Aku berpikir bahwa lebih baik berhenti dahulu sampai benar-benar ada petunjuk bagaimana keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar teriakan panjang dari sisi hutan. Aku dan Lintang saling pandang. Tangannya menggenggam erat jemariku yang perlahan menundukkan badan bersembunyi di balik semak-semak. Ada apa? Lintang bicara berbisik. Shh. Aku memberi isyarat agar ia diam. Di sisi tempat ini, seseorang bertubuh hitam tinggi tengah melintas di jalan yang sama dengan kami. Manusia dengan tanduk di kepala itu berjalan seperti berjinjit. Dengan disinari cahaya purnama, aku bisa melihat bahwa kaki makhluk itu seperti seekor lembu atau kambing. Jagat, itu apaan? Ucap Lintang penasaran melihat makhluk itu berjalan menuju ke dalam hutan. Udah, ayo, ikutin aja. Ujarku sambil berjalan mengendap-endap di belakang makhluk aneh tersebut. Kami memasuki sebuah gua besar. Dinding gua itu ditumbuhi lumut basah hingga kami seperti kesulitan untuk berjalan dan akhirnya kehilangan jejak. Aroma busuk dan anyir seperti bau nanah atau darah mulai tercium. Dan semakin menyengat ketika kami berjalan lebih ke dalam. Benar-benar membuat pusing dan perut mual. Tolong, tolong, lepaskan! Teriakan kencang terdengar menggema di dinding goa. Suara itu membuat jantung kami berdebar kencang. Namun tak ada jalan lain selain berjalan mengikuti naluri berharap itu adalah petunjuk dari masalah yang kami alami. Tolong! Suara itu kembali terdengar dan kali ini dengan nada lemah. Kami tiba di perut goa yang terlihat lebih panjang dari lorong sebelumnya. Dinding itu terlihat licin dengan ceceran darah serta nanah di setiap sisi dinding goa yang kami lalui. Mataku terbelalak ketika pandanganku tertuju pada sebuah sudut. Tampak seorang wanita terikat rantai yang teramat kuat. Ia seperti kehabisan tenaga, mungkin berupaya melepaskan diri dari belenggu rantai pada kaki, tangan, serta lehernya. Rambut panjangnya menutupi wajah. Sesekali ia terlihat bergerak dan diam beberapa saat. Aku dan Lintang berlari mendekati perempuan yang terpasung itu. Dan alangkah kagetnya kami ketika mengetahui bahwa perempuan itu adalah Rahma. Rahma? Gumamku dengan heran. Hal itu bukanlah hal aneh karena kami berada di alam yang berbeda. Tapi keadaan Rahma yang mengenaskan itu tentu sangat ganjil. Sekuat tenaga kami berupaya melepaskan rantai pada tubuh Rahma. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti benda yang diseret, diikuti dengan sosok besar bertanduk yang aku ikuti sebelumnya. Aku menarik Lintang untuk bersembunyi di balik sebuah batu.
Sosok itu tertawa dengan sangat menggema disertai guncangan hebat pada lantai goa. Makhluk itu berdiri di hadapan Rahma menggenggam sebuah tongkat pemukul penuh duri. "Rasakan ini!" Benda tumpul itu dihempaskan berkali-kali ke tubuh Rahma. Ceceran darah kembali keluar dari bibir, telinga, dan mulut, hingga menyisakan memar juga tulang rusuk yang terlihat rusak. Apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan siksaan semacam itu? Lintang bergidik ngeri menyaksikan pemandangan di hadapan kami. Kita harus bebaskan dia supaya jasadnya di alam sana ikut bebas. Sepertinya Rahma terlibat perjanjian terlarang hingga ruhnya disiksa demikian. Ucapku mencoba menganalisa keadaan. Makhluk bertanduk dan bertubuh keling itu kian membabi buta. Ia terus menyiksa Rahma yang terpasung tak berdaya. Rantai besi yang membelenggu kaki dan tangan membuat Rahma tak berkutik. Apalagi ditambah siksaan yang tanpa henti mendera tubuh Rahma. Apa sebenarnya kesalahan yang telah Rahma lakukan hingga mereka menyiksa perempuan itu demikian pedih? Sebenarnya makhluk jenis apa mereka? Aku dan Lintang mengintip dari kejauhan, bersembunyi di balik bebatuan goa. Sementara di hadapan kami tampak cahaya terang berwarna merah merona laksana lautan bara tanpa tepi. "Ayo pergi dari sini," Lintang berbisik sembari memberi isyarat agar aku mengikutinya. "Pergi kemana?" Aku bertanya tanpa mengeluarkan suara. Lintang kemudian menjawab dengan isyarat tangan. Namun, aku bisa mengerti maksudnya dari membaca gerakan bibirnya. "Kemana saja, yang penting kita jangan berada di sini." Aku pun mengangguk setuju. Kami lalu buru-buru pergi, sebelum makhluk yang menyiksa Rahma menyadari keberadaan kami di tempat itu. Lintang mulai melangkah dengan sangat hati-hati. Beberapa kali ia nyaris terpeleset jatuh ke dalam lautan lava cair yang bergejolak menyala menyemburkan lidah api di bawah sana. Tangannya meniti akar pohon di dinding goa sebagai satu-satunya pegangan. Aku mengikutinya dengan jantung berdegup tak karuan. Sementara dari kejauhan teriakan memilukan Rahma kembali terdengar. Ratapan pilunya begitu menyayat hati. Aku bergidik ngeri, membayangkan suasana dalam kubur yang penggambarannya sangat cocok dengan tempat ini. Setelah cukup lama bersusah payah, kami akhirnya bisa keluar dari dalam goa. Keadaan di luar goa ternyata tak kalah mengerikan. Sepanjang mata memandang hanya hamparan belantara yang seolah tak bertepi. Kami pun tak peduli. Kami buru-buru menjauh dari mulut goa. Namun herannya, sepanjang perjalanan hidung kami terus mencium aroma busuk dan anyir. Dan tak juga hilang, meski kami telah berjalan sangat jauh dari tempat itu. Aku pun terseok, merebahkan badan pada sebuah lempeng batu besar di tepi telaga. Sementara Lintang buru-buru menciduk air telaga dan meminumnya dengan rakus. Setelah dahaganya terpuaskan, Lintang tanpa malu-malu menanggalkan helai demi helai pakaiannya. Kemudian menceburkan diri ke telaga berair jernih itu. Setelah puas mandi berenang, Lintang menyudahi aktivitasnya. Ia mengambil duduk di sisiku. Wajahnya terlihat segar, sementara matanya berbinar cerah. "Minumlah, hapus dahagamu." Lintang menunjuk danau dengan dagunya. Ia seperti telah lupa bahwa saat itu kami sedang tersesat, entah di alam apa. Aku pun menurut, bergegas mendekati danau dan meminum airnya sampai puas. Sepertinya mandi di sini bukanlah ide yang buruk. Namun baru saja hendak membuka baju, ekor mataku menangkap sosok bayangan seseorang yang sedang mengintip kami dari balik batu besar. Saat aku menoleh, sosok misterius itu kembali bersembunyi. Mungkin ia memiliki petunjuk mengenai tempat ini. Tanpa buang waktu, aku langsung bangkit dan berlari mengejar sosok itu. Kamu mau kemana?"
Lintang yang sedang berbaring di bebatuan berteriak dengan heran. Mungkin ia bingung, karena tahu-tahu aku berlari meninggalkannya menuju hutan. Sesaat aku menangkap bayangan Lintang. Rupanya ia ikut berlari mengikutiku. Nanti saja memberi penjelasan kepadanya. Yang penting sekarang aku harus bisa mengejar sosok misterius itu dan bertanya banyak hal padanya. Syukur-syukur ia mampu menjawab semua pertanyaanku. Namun sial, kenapa sosok itu malah berlari memasuki hutan belantara? Aku dapat melihatnya. Sekilas sosoknya menghilang di balik pohon besar. Namun rasa lelah yang mendera membuat aku menghentikan pengejaran untuk sekedar mengatur nafas. "Kamu tadi lari kenapa?" tanya Lintang yang juga terlihat kelelahan. Ia menyandarkan tubuh pada sebuah pohon besar sambil mengatur nafasnya yang tersengal. "Tadi ada yang ngintip saat kita berada di danau. Aku bermaksud menghampirinya, tapi sosok itu malah berlari. Makanya aku kejar sampai sini." Lintang pun terkejut. "Terus, kemana sekarang sosok itu?" Ia memandang sekeliling dengan sangat waspada. Aku menunjuk pohon besar di hadapan kami tempat terakhir makhluk itu menghilang, lalu memberi isyarat pada Lintang agar mengikutiku mendekati pohon itu. Aku memberi isyarat dengan jari tangan, menghitung sampai 3, lalu dengan serentak kami melompat ke balik pohon besar di hadapan kami, bermaksud menyergap sosok yang tadi ku kejar. Namun ternyata kosong, tak ada siapapun di sana. Aku dan Lintang pun saling pandang dengan sangat keheranan, mengarahkan pandangan pada belantara. Ketika tiba-tiba Lintang menunjuk suatu tempat dari kejauhan yang tampak seperti nyala api kecil. "Seperti nyala lilin," Lintang setengah berbisik. Aku pun kemudian mengangguk. "Kita ke sana?" tanyaku pada Lintang. Sejenak Lintang tampak ragu, tapi ia kemudian mengangguk tanda setuju. Dengan tetap bersikap waspada, kami melangkah mendekat. Namun tiba-tiba mendadak muncul kabut tebal yang entah berasal dari mana. Lintang mengibas-ngibaskan tangan untuk memperjelas jarak pandangnya. Aku mengajaknya menjauh, menuju tempat yang kabutnya tidak terlalu tebal. Jarak pandang semakin jelas. Kini yang ada di hadapan kami terpampang sebuah jembatan kayu yang tampak lapuk termakan usia, membentang panjang menghubungkan hutan belantara tempat kami berpijak dengan sebuah perkampungan yang tampak aneh dan menyeramkan. Dari kejauhan tampak berjejer rumah-rumah kuno berdinding kayu, tampak kusam dan kotor. Karena penasaran, aku dan Lintang melihat ke bawah jembatan kayu. Dan seketika kami bergidik ngeri kala mendapati jurang yang dalam dan gelap berada di bawah sana. "Jagat, kita ada di mana?" Lintang seketika mengapit lenganku. Tampak kengerian tersirat di wajahnya. "Entahlah, apa kita nyebrang jembatan ini aja dan menuju ke perkampungan di seberang sana?" tanyaku pada Lintang. "Atau kembali lagi ke dalam hutan?" Namun Lintang tak menjawab. Wajahnya kini terlihat bingung dan pasrah. "Menurut kamu gimana?" Aku memandangi perkampungan seberang jembatan itu. "Aku ingin kita nyebrang ke perkampungan itu. Gimana?" tawarku pada Lintang. Wajah Lintang menyiratkan keberatan, tapi ia sepertinya tidak punya pilihan. Kembali ke dalam hutan jelas bukan pilihan yang menyenangkan. Namun menyeberang ke perkampungan dengan melewati jembatan kayu rapuh yang di bawahnya adalah jurang dalam tanpa dasar, juga bukan sesuatu yang menarik untuk dipilih. "Ayo." Tanpa menunggu jawaban Lintang, aku segera memutuskan untuk menyeberangi jembatan itu, menuju perkampungan aneh di seberang sana. Lintang tak menjawab. Ia memegang lenganku erat-erat. Dapat kurasakan tangannya itu gemetar karena ketakutan. "Pelan-pelan aja," aku meyakinkannya. Lintang pun mengangguk. Ia pun mengatur napasnya untuk menenangkan diri.
Ayo. Aku membejakan kaki pada kayu jembatan. Jembatan berderit pelan. Lintang hampir memekik, tapi buru-buru ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Sepertinya ia sadar untuk tidak membuat keributan yang dapat memancing sosok tak diduga, dan mengetahui keberadaan kami dan datang untuk mendekat. Kuatin hati kamu, Lintang, jangan takut. Aku menepuk-nepuk tangannya, mencoba menenangkan gadis itu. Lintang hanya mengangguk, walau wajahnya masih sangat ketakutan. Aku melangkah lagi. Derit kayu jembatan yang hanya diikat dengan bilah rotan pada tiap sisinya itu makin keras terdengar. Tubuh Lintang kian gemetar ketakutan. Dengan sangat hati-hati, aku melangkah pelan, meniti senti demi senti jembatan. Sementara jembatan itu perlahan bergoyang diterpa angin, ditambah dengan gerak langkahku dan Lintang. Suara desir angin seperti mengganggu dari bawah jurang, membuat kengerian makin menjadi-jadi. Sejujurnya, aku pun merasa takut. Namun aku kuatkan diri, karena tak mau Lintang makin ketakutan. Bisa-bisa nanti dia pingsan dan makin merepotkanku. Akhirnya setelah penyeberangan yang penuh perjuangan, kami berhasil sampai ujung jembatan. Lintang sangat bersemangat. Hingga pada kayu terakhir, ia melompat dan memijak tanah dengan penuh kegirangan. Alhamdulillah, kita berhasil, Jagat. Kita berhasil. Lintang memelukku erat. Kengerian di wajahnya pun menghilang, berganti dengan rasa lega. Syukurlah, aku hampir pingsan ketakutan saat menyeberang tadi. Aku hanya tersenyum lega, menghilangkan perasaan grogi akibat pelukan Lintang tadi. Kamu juga ketakutan? Tanya Lintang tak percaya. Ya siapa juga yang gak takut ngelewatin jembatan yang serem kayak gitu. Aku pun hanya nyengir. Aku kira kamu pemberani, cibir Lintang kepadaku yang akhirnya kami tertawa bersama-sama. Udah, ayo kita ke sana, ajakku kemudian. Lintang pun hanya mengangguk. Kami pun memasuki perkampungan yang terasa sangat menyeramkan itu. Semua rumah terlihat gelap tanpa lampu. Lalu, di mana cahaya pelita yang kami lihat tadi? Kami terus melangkah melewati jalan di sepanjang perkampungan. Sunyi dan senyap. Bahkan Lintang yang biasanya banyak bicara pun kini memilih diam. Sesaat bulu kuduku meremang, kala sekilas bayangan menyeramkan melintas di pikiran. Bahwa di dalam tiap-tiap rumah itu terisi satu jiwa manusia. Kurasakan tatapan mereka mengiringi langkah kami dengan seringai mengerikan. Seperti sedang menunggu kelengahanku dan Lintang. Mungkin mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang, menghisap darah atau mengoyak daging kami dengan gigi setajam silet. Aku menghela nafas panjang, membuang imajinasi yang terlalu berlebihan. Pengalaman-pengalaman mengerikan yang telah aku lewati rupanya telah menimbulkan halusinasi dalam pikiran. Sesaat kemudian, seekor burung gagak hitam dengan paruhnya yang berwarna emas tiba-tiba muncul dan hinggap di bahuku. Sontak kami berdua kaget. Kulihat kengerian kembali tampak di wajah Lintang. Rupanya suara serak sang gagak membuat nyalinya menciut. Gagak itu meloncat ke sana kemari, seolah-olah sedang memberi petunjuk arah agar kami mengikutinya. Jangan takut, sepertinya gagak itu adalah Sekar Mayit, jelmaan Dewi Kegelapan. Mungkin dia penunggu di kampung ini. Aku memberi penjelasan singkat pada Lintang yang matanya masih terpaku memandang ngeri pada sosok gagak itu. Sekar Mayit. Lintang mengernyitkan dahi. Aku pun hanya mengangguk. Kalau dengan mata normal, kita nggak bisa ngeliat bahwa perkampungan ini sebenarnya adalah sebuah pemakaman. Tiap-tiap rumah itu sebenarnya adalah makam yang berisi jiwa-jiwa tersesat. Mereka tersiksa hingga hari kiamat tiba. Para penghuni itu sangat rakus memakan apa saja. Walau demikian, tubuh mereka tetap kurus kering,
karena tak ada satupun sanak keluarga yang sudi mengirimkan doa. Tak ada lagi pahala semasa mereka hidup yang bisa menemani kehidupan mereka setelah mati. Aku pun bergumam sok tahu. Kemudian Lintang menatapku dengan heran. "Kamu tahu dari mana?" Aku pun hanya nyengir. "Mungkin kamu gak akan percaya, tapi Gagak itu yang tadi memberitahukannya padaku." "Oh ya?" Lintang masih ragu. "Sejak kapan kamu bisa bahasa Gagak?" "Entahlah, mendadak aja. Tahu-tahu aku ngerti apa yang Gagak itu katakan." Aku pun bingung menjelaskannya. Ada-ada aja." Lintang pun kemudian tertawa. "Oh iya, Gagak itu bilang kita masih berpeluang untuk kembali pulang dengan selamat." Aku mengangguk pada sang Gagak. "Benarkah?" Lintang pun terlihat sumringah, menatapku penuh dengan harap. "Insya Allah, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi." Aku memberi isyarat pada Lintang untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan itu, kami menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Ada wanita yang terikat pada pasung kayu, sementara kemaluannya digerogoti tikus-tikus. Ada pria yang lidahnya terjulur panjang dan dipenuhi belatung-belatung kecil, menggeliat dengan lincah. Ada juga perempuan yang pada bagian payudaranya terikat di bara besi dan tergantung di langit-langit pohon. Ada juga seorang pria kurus tengah sibuk memakan bangkai yang sudah terlihat busuk dan meminum nanah dari cawan api. Teriakan pilu dari tiap sudut tempat itu terdengar memilukan. Lintang tak lepas memegang tanganku. Wajahnya menyiratkan kengerian juga sedih saat menyaksikan pemandangan seram itu. Hingga kami tiba di sepasang tugu yang terbuat dari rangkaian bambu kusam, yang sepertinya merupakan jalan masuk menuju kampung bernuansa seram itu. Di hadapan kami melihat sepasang tugu lain yang terbuat dari perak. Sepertinya diukir dengan tangan-tangan yang terampil. Indah berkilauan serta tampak megah dan kokoh. Rupanya sepasang tugu perak itu merupakan pintu gerbang menuju sebuah kampung lain. Dan dari kejauhan terlihat atap-atap rumah penduduk yang berjajar rapi. Aku mengajak Lintang untuk memasuki perkampungan bertugu perak itu, dan ia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Berbeda dengan kampung yang tadi kami lalui, kampung ini sangat nyaman dan terasa sangat damai. Rumah-rumah penduduknya terang benderang dengan lampu-lampu di tiap sudutnya. Dinding-dindingnya pun terawat dengan tanaman penuh beraneka bunga di halamannya. Di ujung jalan tampak cahaya terang berwarna perak yang berkilauan menarik setiap mata untuk memandang. Gagak yang dari tadi memantau perjalanan kami telah terbang kembali ke perkampungan misterius tadi yang bertugu sepasang bambu kusam. Kami pun menoleh untuk melepas kepergiannya. Dan lagi-lagi aku seperti mengerti bahasanya yang menyuruh kami untuk tidak lagi kembali ke perkampungan menyeramkan di belakang sana. "Jagat, kampung ini sangat berbeda dengan kampung yang tadi kita lewati. Di sini sangat damai dan menenangkan hati. Rumah-rumahnya bersih dan penuh cahaya. Penduduknya tampak makmur. Raut wajah mereka penuh dengan senyum bahagia." Lintang memandang ke sekeliling. Ia tampak takjub dengan suasana kampung yang ramai dan ramah. Aku pun hanya mengangguk setuju dengan ucapannya. Namun tiba-tiba saja, entah dari mana asalnya, mendadak muncul seekor ular besar berwarna hitam dengan rongga mulut sebesar daun pintu, melingkar di tengah jalan dengan kepala tegak berdiri menatap kami dengan garang. "Pergi kalian. Belum saatnya kalian berada di sini." Ular itu mengeram dengan suaranya yang besar dan berat. Ekornya yang tadi berada di dalam lingkaran tubuh kemudian dilintangkan keluar, bermaksud menghalangi jalan kami untuk memasuki perkampungan itu. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang ular besar itu. "Jagat, Lintang."
Seorang perempuan dengan pakaian amat bagus. Ia kemudian datang mendekati kami. Perlahan ular besar itu menggeliat lalu pergi ketika perempuan itu mulai berada di dekat kami. "Ratih?" ujar Lintang takjub akan hadirnya perempuan cerah bercahaya yang muncul dari perkampungan. "Ya, aku Ratih, dan kalian berada di antara alam dunia dan alam kematian." Suara Ratih membuat kami sesaat merasa tenang. Ratih datang dengan membawakan 2 gelas minuman dari wajan berwarna perak. Dan tanpa menunggu lama, kami segera meneguk minuman itu hingga semua rasa takut dan dahaga seketika hilang. "Apa yang terjadi sama kamu, Ratih?" tanyaku pada Ratih. Ini adalah sesuatu yang baru, karena biasanya Ratih muncul dengan wujud yang amat menyeramkan. "Aku telah dibunuh oleh Reza dan Rahma. Mereka adalah pengabdi iblis yang mempersembahkan tumbal agar pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Kini jiwaku telah diampuni dan berhak menunggu kiamat tiba dengan penuh kenikmatan di alam ini," ujar Ratih pada kami. "Tumbal apa maksudnya, Ratih?" tanyaku dengan penasaran. "Reza mengabdikan jiwanya pada iblis. Dia menjanjikan nyawa untuk dikorbankan dengan ritual khusus, lalu dikuburkan hidup-hidup bersama pondasi bangunan yang ia kerjakan." Ratih kemudian meneteskan air mata. "Aku berhasil melarikan diri ke hutan belakang kampus, tapi sayangnya anak buah Reza menangkapku, membunuh dan memperkosa mayatku," ucapnya pilu mengenang detik akhirnya di alam dunia. Melihat kegalauan Ratih, Lintang mencoba memeluk untuk menghiburnya. Tapi sayangnya dekapan tangan Lintang seolah menyentuh benda transparan. Ratih tersenyum dan menjelaskan bahwa meski mereka di alam yang sama, aku dan Lintang tak dapat menyentuh dirinya sedikit pun, karena kami masih hidup di dunia sana. Kami berjalan dan terus berbicara hingga tanpa terasa kami berada pada sebuah tempat antara kematian dan dunia nyata. Ratih kemudian berhenti. Ia diam dan memandang kami penuh dengan senyum damai. "Sekarang waktunya kalian pulang. Kini rasa penasaranmu telah hilang terkait kematianku. Doakan saja aku dan para ruh lainnya yang telah mendahului kalian agar kami senantiasa memperoleh nikmat dan rahmat di alam ini," ucap Ratih terakhir kalinya. Entah dari mana asalnya, sebuah cahaya terang benderang tiba-tiba menyelimuti kami, membuat pandangan menjadi silau. Sebuah energi teramat kuat seperti mendorong keras. Tubuh kami seperti terserap menjadi serpihan-serpihan kecil yang terlempar ke udara. Seketika aku merasakan sakit luar biasa dari ujung kaki hingga ubun-ubun. "Astagfirullah!" sebuah teriakan terdengar. Aku membuka mata dan mendapati banyak orang sedang mengerubungiku. "Nak Jagat, syukurlah nak," ucap seseorang ketika mataku mulai terbuka. Samar dapat aku saksikan Pak Madun berada di depanku bersama Nardi dan warga lainnya. Beberapa butiran bunga basah tampak berceceran di sekitarku. Aku belum sepenuhnya sadar apa yang terjadi, tapi jelas aku sedang dimandikan. "Pak Madun, di mana Lintang, Pak?" tanyaku ketika aku benar-benar mampu melihat kondisi di sekitarku. "Lintang lebih dulu dimandikan oleh Ma Aceh dan dia di ruangan itu. Mungkin sekarang sedang dikafani. Ada apa, nak?" tanya PRT Madun dengan bingung. Tanpa banyak tanya, aku segera bangkit dan menuju ruangan tempat Lintang didandani. Aku berlari hanya berselimut kain jarik, berharap Lintang belum diarak menuju liang lahat. Warga yang tadinya berkumpul tiba-tiba saja berlarian melihat kedatanganku yang datang dengan beberapa kapas yang masih melekat pada hidung dan telinga. Aku menemukan Lintang tengah terbaring dengan dandanan kafan. Aku membuka kain yang menutup wajahnya dan melepaskan semua kapas yang melekat pada wajah Lintang. "Ayo Lintang,
Bangun, misi kita telah selesai. Bangun, Lintang. Aku merasa takut teramat sangat. Khawatir jika Lintang pun benar-benar meninggal dunia. Tiba-tiba saja sebuah tangan keriput menyentuh pundakku. Sosok wanita parubaya itu duduk di hadapan tubuh Lintang. Dan dengan tenang, dia percikan air putih ke wajah Lintang yang dingin pucat pasi. "Ma Acih," gumamku. Beberapa saat setelah Ma Acih mengusap lembut wajah Lintang, dengan perlahan sosok yang tadi pucat pasi itu mulai membuka matanya. Bibirnya bergumam dengan pelan. "Subhanallah, Subhanallah," gumam Lintang. Ia mencoba bangun. Ma Acih dan dia mencoba membantunya untuk duduk. Semua warga yang berada di tempat itu menjadi heboh dan saling bertanya satu sama lain. "Alhamdulillah," ucap dia, dan Ma Acih disusul ucapan syukur dari warga yang menyaksikan kami bangkit dari kematian. Beberapa hari kemudian, saat semua kembali normal, aku dan Pak Madun berkumpul di pendopo balai desa. Warga antusias silih berganti berdatangan untuk mendengarkan pengalamanku saat mati suri. Pak. Dari halaman luar, Nardi berteriak memanggil Pak RT. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat heboh warga yang berkumpul di balai desa. "Pak, mayat Rahma sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Mayat itu berada di sebuah kulkas raksasa di sebuah apartemen bersama beberapa mayat lainnya," ucap Nardi gemetaran. "Seorang pria bernama Reza ditangkap. Katanya pria itu terlibat beberapa kasus pembunuhan dan baru saja terungkap," lanjut Nardi dengan nafas ngos-ngosan. Dan benar saja apa yang diucapkan Nardi. Beberapa hari kemudian, pihak berwajib dan mobil ambulan tampak mendatangi desa guna menyerahkan jenazah Rahma untuk dimakamkan di kampung itu sesuai domisili aslinya. Bersama dengan Pak Lurah Sumiran beserta warga, Pak Madun bersiap mengurus jenazah Rahma. Pak RT menyambut jenazah Rahma dengan perasaan bingung, antara takut dan juga sedikit tenang, berharap tak ada lagi masalah di desanya. "Ma Acih, mohon dibantu acara ini hingga selesai. Kita doakan semoga almarhumah diampuni dosanya dan kejadian ganjil tidak lagi terulang di desa kita," ucap Pak Lurah pada Ma Acih diiringi anggukan kepala warga yang ada. Ma Acih menatap jenazah Rahma di hadapannya. Ia pun mengernyitkan dahi, mendapati ekspresi wajah perempuan yang terbujur kaku itu. Sepertinya tampak menderita. "Apa yang sebenarnya terjadi, Neng Rahma?" tanya Ma Acih dalam hati. "Ada apa, Mak?" Dia yang dari tadi ikut berdiri di samping jenazah Rahma keheranan melihat Ma Acih, terpaku di tempatnya berdiri. Ma Acih pun menggeleng dengan pelan. "Nggak ada apa-apa. Ayo Neng, kita mulai saja prosesi pemandian jenazahnya." Ma Acih mulai membuka kain batik penutup jenazah Rahma. "Assalamualaikum Neng Rahma. Emak mau mandikan kamu. Tolong bantu emak ya Neng." Ma Acih membelai tangan Rahma, lalu mulai merentangkan tangan kanan jenazah. Tangan Rahma yang tadinya direntangkan, kemudian sikunya ditekuk. Diteruskan pada bagian ketiak, yang juga ikut direntangkan dan ditekuk. Dilanjutkan pada bagian kaki yang diluruskan terlebih dahulu, baru kemudian ditekuk pada bagian lutut dan bagian pangkal pahanya. Ma Acih mengulang sampai 2 kali, agar persendian jenazah sedikit lemas dan mudah untuk dimandikan. "Dia, ayo bantu buka bajunya Rahma," perintah Ma Acih pada dia, yang dengan sigap langsung membantu membuka baju Rahma, tapi tetap menutupi tubuhnya menggunakan kain batik panjang. Dengan hati-hati dan penuh ketelitian, Ma Acih dan dia mulai memandikan jenazah Rahma. Beberapa kali mereka dibuat kerepotan, dengan darah yang terus mengalir dari lubang telinga, hidung, mulut, dan mata Rahma. Prosesi pemandian jenazah pun menjadi lebih lama,
dari waktu yang diperkirakan. "Gimana ini, Mak? Darahnya ngalir terus?" ucap dia yang kebingungan. Tangannya tak henti-henti mengalap darah yang terus keluar dari beberapa lubang di tubuh Rahma. "Bersihkan aja semuanya, Neng. Setelah itu kita mulai prosesi memandikan jenazah Rahma." Mak Acih memberikan gayung pada dia, yang langsung mengangguk tanda mengerti. Jenazah Rahma mulai dimandikan dengan sabun. Tak lupa rambut panjangnya dikeramasi dan dikepang menjadi 3 bagian. Kuku yang terlihat panjang pun ikut dipotong. Dia dengan cekatan menyiramkan tubuh Rahma dengan air yang terbaring dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sementara Mak Acih bertugas memandikan tubuh jenazah. Setelah proses pemandian selesai, Mak Acih kemudian memwudukan jenazah Rahma. "Mak, jenazah Rahma masih berdarah." Dia mengambil kain untuk mengelap darah yang kembali keluar dari lubang telinga Rahma. "Nanti kalau darahnya sudah dibersihkan, semua lubang yang berdarah disumpal saja dengan kapas." Mak Acih menyerahkan beberapa gumpalan kapas kecil pada dia. Gadis itu hanya menurut. Ia lalu menyumpalkan kapas-kapas itu di beberapa bagian tubuh Rahma. "Bagaimana kalau nanti darahnya masih mengalir keluar, Mak? Apa kita harus ngulang lagi prosesi memandikan sama mewudukan jenazah Rahma?" tanya dia saat menyumpalkan kapas terakhir di bagian telinga kanan Rahma. "Nanti cukup dibersihkan aja, dielap, kapasnya diganti dengan kapas baru." Mak Acih kemudian mengelap jenazah Rahma sekali lagi untuk memastikan tubuh itu sudah benar-benar kering. "Gak perlu diulang untuk dimandikan sama diwudukan lagi kah, Mak?" Dia masih belum mengerti. "Gak usah, cukup ganti kapas aja." Mak Acih mengambil kain batik panjang yang kering, lalu menyelimuti jenazah Rahma. Dia dengan cekatan turut membantu merapikan ujung-ujung kain itu. "Ayo kita bawa Rahma ke dalam." Mak Acih memberi isyarat pada dia untuk membantunya mengangkat jenazah Rahma ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, Mak Acih dan dia segera mengafani jenazah Rahma. Darah masih saja terus mengalir, merembesi gumpalan kapas yang tadi dipakai untuk menyumbat keluarnya darah. "Kapasnya diganti lagi, Neng, agak dipertebal, karena jenazahnya sudah siap untuk dikafani." Mak Acih mengambil gumpalan kapas bernoda darah dari tubuh jenazah Rahma. Dia pun hanya mengangguk. Tanpa diperintah 2 kali, ia menuruti permintaan Mak Acih barusan. Setelah itu mereka meneruskan prosesi mengkafani jenazah Rahma. Pada prosesi terakhir, Mak Acih menutupi wajah Rahma dengan lembaran kapas yang sudah ditaburi kapur barus, lalu menutupnya dengan kafan. Mengikat bagian leher dan bagian atas kepala dengan tali terakhir yang tersisa. Mak Acih dan dia tersenyum lega. Selesai sudah prosesi memandikan dan mengkafani jenazah Rahma hari ini. Dan warga pun tak sabar untuk segera memakamkan meski hari telah mulai gelap. Ditambah gelegar petir berpadu hujan deras yang riuh bergemuruh. Proses pemakaman berlangsung singkat, mengingat cuaca dan alam yang tak bersahabat. Setelah mereka usai memakamkan jenazah Rahma, mereka pun kembali membubarkan diri ke rumah masing-masing. Hanya sebagian yang masih berada di rumah Rahma. Hanya ada aku, Pak RT Madun, dia, Lintang, dan Mak Acih. Nardi dan Kasman duduk dan mengobrol. Aku merasa letih dengan peristiwa aneh yang terjadi selama ini, dan tak sabar rasanya untuk kembali ke kota dan menjalani kehidupan normal, serta mengikuti studi di kampus seperti biasa. Malam itu juga, aku dan Lintang berpamitan pada warga, yang diwakilkan oleh Pak RT Madun. Dia memeluk erat Lintang sebagai tanda perpisahan. Aku yakin mereka akan saling merindukan satu sama lain. Setelah kepergian kami, dia dan Mak Acih pun turut meninggalkan kediaman Rahma, dan hanya menyisakan Pak RT Madun, Nardi, juga Kasman. Alhamdulillah, semuanya telah usai. Mari kita pulang ke rumah masing-masing.
ajak Pak RT pada dua warganya. "Kami di sini dulu, Pak, untuk ngopi sebentar. Lagi pula sebentar lagi waktunya berjaga ronda," ujar Kasman sambil menggigit pisang goreng di tangannya. Pak Madun hanya tertawa kecil lalu berjalan meninggalkan mereka berdua. Hujan telah reda menyisakan hawa dingin luar biasa yang menyelimuti desa. Nardi dan Kasman bangkit untuk menuju pos ronda. Mereka berjalan memeriksa segenap penjuru rumah warga, kebun kosong, dan bangunan lain untuk memastikan keadaan desa mereka dengan aman. Hingga tak terasa, langkah dua orang warga itu mulai mendekati lahan kuburan yang berada di ujung kampung. Aroma anyir dan kembang setaman menusuk penciuman mereka. Kemudian Kasman berhenti dan mengarahkan senternya pada tanah basah sebuah kuburan bertabur bunga. Lolongan anjing terdengar memilukan dipadu suara kodok yang bersahutan. "Nardi, kok perasaanku gak enak ya? Kok kita bisa tepat di makam Rahma?" ujar Kasman pada Nardi. "Man, aku lupa bilang ke Pak RT tadi," ujar Nardi gemetaran. "Emangnya kamu lupa apa, Nardi?" Kasman terlihat antusias menunggu Nardi melanjutkan ucapannya. "Aku lupa melepas tali pocong Rahma," ujar Nardi setengah berbisik. Matanya awas memperhatikan keadaan sekitar makam yang berisi pohon beringin, kamboja, dan semak belukar. Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang seperti meloncat-loncat di belakang mereka. Nardi dan Kasman mulai bermandikan keringat dingin. Mereka saling berpelukan, menyadari ada makhluk lain mendatangi mereka. Suara itu makin jelas serasa semakin dekat. "Tolong lepaskan tali pocongku," terdengar suara serak dan berat dari arah belakang. Nardi dan Kasman serempak menolehkan kepala mereka hingga terlihat sosok pocong berwajah gelap dengan belatung berloncatan keluar dari rongga wajah yang mulai rusak dan melepuh. Dan tanpa aba-aba lagi, Nardi dan Kasman berlari tunggang langgang menerobos pekatnya malam. Sekian cerita pada episode kali ini. Semoga dari cerita di atas dapat diambil muatan positifnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyimak cerita ini dari part 1. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.